Hari ini kita akan melanjutkan ceritanya Yurian. Cerita berlanjut saat Patwa itu menyuruh Armin agar segera menghabisi Yurisu. Tapi Todis langsung menolaknya. Todis mengatakan, jika rumor tentang Yurisu itu benar, maka dia sangat kuat hingga mampu mengalahkan komandan pasukan pedang putih seorang diri. Dengan keadaan pasukan pedang putih yang tidak stabil saat ini, maka pertempuran melawan Yurisu malah akan merugikan pasukan dari negara dewa. Lalu Patwa itu berteriak dan membantah pendapatnya Todis. Patwa itu mengaku bahwa instingnya memberitahu dirinya bahwa Yurisu merupakan hambatan besar dan harus segera dihabisi. Armin menanggapi ucapan dari Patwa itu adalah benar. Namun ada sesuatu yang tidak benar telah terjadi saat ini. Jadi Armin lebih sependapat dengan ucapan Todis. Patwa itu marah dan melampiaskan amarahnya. Namun Todis menghentikannya agar Patwa itu tidak memukul Armin. Akhirnya Armin memberi saran agar mereka bisa menggunakan 3 immortal yang ada di sini. Menurut Armin, pihak kekaisaran sedang menjadikan Yurisu sebagai musuhnya. Dengan kata lain, jika Armin meminta bantuan dari pihak kekaisaran, maka mereka akan segera bergerak. Kemudian Armin meminta salah satu kesatrianya agar bisa menjaga informasi ini. Karena jika informasi ini sampai bocor, maka negara dewa akan mengalami kerugian yang besar. Apapun yang terjadi meski ada korban jiwa, Armin bersikeras agar informasi ini tidak bocor. Pindah di lokasi lain, di mana salah satu ksatria sedang menerima sebuah pesan. Sebuah pesan yang datang melalui burung putih. Di dalam pesan itu dikatakan bahwa para ksatria diminta segera menghabisi semua murid yang berkeliaran di dalam hutan. Salah satu ksatria yang baru tiba itu merasa kebingungan karena sebelumnya, tugas yang diberikan adalah menjaga para murid. Salah satu di antara mereka mulai berselisih. Satu ksatria menolak misi ini dengan alasan bahwa dirinya juga memiliki seorang putri. Bagi dia, anak-anak adalah pelipur hati yang bisa menenangkan hati orang tuanya. Tidak lama setelahnya Meiba muncul di tempat ini. Meiba mengaku bahwa dia tersesat hingga sampai ke tempat ini. Lalu ksatria bernama Shinba itu melancarkan serangan ke arah Meiba hingga membuat ksatria bernama Shinjai itu terkejut. Tapi rupanya, serangan itu sama sekali tidak melukai Meiba. Malahan, Meiba berhasil melancarkan serangan balasan kepada mereka bertiga. Tidak lama kemudian Orin dan yang lainnya muncul. Orin berkata, sangat menakjubkan Meiba. Bisa mengalahkan 3 ksatria dari pasukan sekutu dunia sendirian. Pantas jika kau bisa menjadi salah satu kandidat murid yang masuk ke pelatihan ini. Setelah itu Meiba langsung pamit pergi dengan alasan bahwa dia lebih suka bergerak secara individu dan bergerak menuju tempat perlindungan. Erin bertanya tentang siapakah orang yang memberitahu Meiba agar bergerak ke tempat perlindungan. Meiba pun menjawabnya para ksatria sekutu dunia. Orin mulai mencurigai Meiba. Orin mengatakan bahwa para ksatria itu mencoba untuk menghabisi mereka. Tapi Meiba malah ingin menuju ke tempat perlindungan. Itu bertolak belakang dengan tindakan Meiba yang baru saja menghajar para ksatria itu. Deus berencana menghentikan Meiba jika Meiba bersikeras untuk pergi sendirian. Orin mengatakan bahwa dirinya dan yang lainnya sudah mengetahui gambaran situasinya. Mereka memaksa Meiba untuk menceritakan semuanya. Pada akhirnya, Meiba pun menceritakan semuanya. Orin dan Johnny tidak menyangka bahwa Yurian dianggap sebagai anak yang memiliki berkat. Dan Meiba sebagai anggota pedang putih diharuskan untuk menghabisi Yurian sebelumnya. Deus juga tidak menyangka bahwa saat ini dirinya bisa melihat secara langsung salah satu anggota paling muda dari pasukan pedang putih yang merupakan pasukan rahasia. Ryushi tidak terima karena bagaimanapun juga, Meiba sudah berniat untuk menghabisi Yurian. Tapi tindakan Ryushi dihentikan oleh Reizo. Reizo mencoba menenangkan Ryushi bahwa Meiba juga merupakan korban. Di mana keluarga Meiba disandera agar Meiba melakukan misi ini. Namun Ryushi tidak peduli dan bersikeras untuk memberi pelajaran kepada Meiba. Pindah di lokasi Yurisu di mana dia sedang melihat sesuatu dari kejauhan dan Yurisu berencana pergi menuju ke tempat itu. Kembali ke tempat para murid di mana pada akhirnya, Ryushi menghentikan tindakannya. Tapi Ryushi mengancam Meiba jika sesuatu terjadi kepada Yurian, Ryushi akan segera menghabisi Meiba. Singkatnya, Meiba dan yang lainnya menuju ke lokasi perkiraan Yurian menghilang. Dalam benak Deus, Yurian adalah aset berharga untuk kerajaan dan juga manusia. Tapi menurut Deus, sudah sangat terlambat untuk menyelamatkan Yurian sekarang. Alasannya, dari cerita Meiba, Yurian sudah memakai 3 kali kemampuan penyembuhannya hari ini. Ditambah lagi, ada kemungkinan pemimpin pasukan pedang putih di lokasi menghilangnya Yurian. Tidak lama kemudian, mereka berpapasan dengan Yurisu yang sedang sendirian. Sebagian para murid mencurigai Yurisu karena berada di tempat ini.
Yurisu langsung menunjukkan kekuatannya yang sangat besar. Dan efeknya membuat para murid kesusahan untuk bernafas. Dalam benak Orin, jika orang sekuat Yurisu berkhianat, maka kehancuran akan terjadi. Yurisu menjelaskan bahwa dirinya kesini bukan untuk bertarung melawan murid, tapi untuk melayangkan sebuah protes. Ryushi kesal karena Yurisu terlihat mencurigakan. Tapi Orin menghentikannya karena menurut Orin, orang sekuat Yurisu pasti bergerak dengan suatu alasan. Orin bertanya tentang kemanakah Yurisu akan pergi. Dan protes seperti apakah yang akan Yurisu sampaikan. Yurisu menjawab bahwa dirinya tidak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi yang jelas, jika para murid mencoba untuk menghalanginya, maka Yurisu juga tidak tinggal diam. Lalu Yurisu membuat kebohongan dengan berkata bahwa anak dengan kemampuan penyembuhan sudah mencoba menghentikannya sebelumnya. Tapi Yurisu tidak menghabisi anak itu. Malahan Yurisu mengatakan bahwa dirinya menyelamatkan anak yang hanya bisa memakai kemampuan penyembuhan itu. Dan sekarang anak itu dalam kondisi yang aman. Yurisu beralasan bahwa Yurian adalah anak yang terlalu lemah hingga Yurisu sama sekali tidak ada niatan untuk menghabisi anak itu. Setelah itu, Deus menanyakan tentang orang bertopeng dengan corak mata berwarna merah. Yurisu paham yang dengan apa yang Deus maksud, yaitu orang yang mengeluarkan serangan tipe cahaya sebelumnya. Yurisu menjawab bahwa dirinya sudah menghabisi orang bertopeng itu. Setelahnya, Meiba menanyakan orang bertopeng dengan corak mata berwarna hitam. Yurisu menjawab bahwa dirinya menggunakan orang bertopeng corak hitam itu sebagai tunggangannya. Meiba bertanya-tanya tentang apa yang dimaksud dengan tunggangannya. Tapi Yurisu tidak menjawab dengan alasan bahwa dia tidak memiliki banyak waktu. Setelahnya Yurisu pergi meninggalkan para murid. Deus terkejut dan berkata, "Dia pergi, kemana dia pergi?" Ryushi menanggapi ucapan Deus dan berkata, "Apakah kau bertanya tentang kemanakah dia pergi? Bukankah barusan Yurisu itu menghilang begitu saja? Jadi siapa yang tahu kemana dia pergi?" Kembali ke tempat pria bertopeng corak hitam. Dia berusaha mengirimkan sebuah pesan sebelum Yurisu kembali. Tidak lama setelahnya, Yurisu muncul dan bertanya, "Apa yang kau tertawakan barusan?" Pria itu sedikit terkejut karena Yurisu kembali lebih cepat dari perkiraannya. Akhirnya Yurisu dan pria bertopeng corak hitam kembali melanjutkan perjalanannya. Singkatnya, Yurisu sudah sampai di tempat persembunyiannya Armin. Yurisu muncul secara tiba-tiba dengan cara menghancurkan temboknya. Armin terkejut saat tahu bahwa Yurisu memperlakukan pemimpin pasukan rahasia bagaikan seekor kuda. Menurut Todis, Yurisu memiliki kemampuan yang bisa mengendalikan pikiran untuk mempengaruhi pemimpin pasukan rahasia itu. Saat ini mereka menjebak Yurisu masuk ke dalam penghalang mereka. Begitu juga dengan pemimpin pasukan rahasia yang mengkhianati Yurisu. Dia mencoba menjauh dari Yurisu dan berkata bahwa luka yang dia dapatkan dari serangan Yurisu sebelumnya, sekarang sudah sembuh sepenuhnya. Kemudian Armin mengancam Yurisu dan menyuruhnya agar segera pergi sebelum peringatan ini berubah menjadi sebuah penyerangan. Yurisu pun menjawab bahwa dirinya kesini hanya untuk mengajukan banding. Kemudian Yurisu menggunakan kekuatan pikiran agar Armin menjawab semua pertanyaan Yurisu dengan sejujur-jujurnya. Pertanyaan pertama adalah, kenapa Yurisu dianggap sebagai musuh manusia? Armin menjawab bahwa semua itu atas permintaan kaisar yang bernama Jenny. Armin juga menyebutkan alasannya di mana saat pertandingan persahabatan antara kerajaan dan kekaisaran, terjadi sebuah insiden munculnya monster level 4 yang menghabisi banyak pejabat tinggi dari berbagai negara. Dan untuk menghindari kerusakan dan tanggung jawab itu, kekaisaran berusaha menyalahkan Yurisu agar kekaisaran terbebas dari tanggung jawab itu. Setelah semua jelas, Yurisu mengembalikan kesadarannya Armin. Karena kesal, Armin menyuruh bawahannya untuk segera menghabisi Yurisu. Mereka menggunakan penghalang tingkat dewa untuk menyerang Yurisu. Setelah penyiapan penghalangnya sempurna, Todis menyuruh mereka untuk melancarkan serangan panah dewa. Serangan itu diperkuat dengan buff dari Armin dan juga Patwa itu. Setelah mendapatkan buff dari dua orang terkuat di dunia dewa, akhirnya panah-panah itu melesat dan mengenai Yurisu. Di dalam histori negara dewa, manusia yang lemah bisa bertahan hingga saat ini karena mereka berhasil berburu dengan kekuatan dan keahlian super yang diberikan oleh dewa mereka. Bahkan saat melawan musuh yang lebih kuat, manusia bisa mengalahkannya dengan peluang yang tinggi. Di mana panah dewa itu bisa menembus penghalang yang sangat tebal dan bisa melumpuhkan targetnya. Ditambah dengan penghalang yang bisa menghancurkan sel tubuh manusia dari dalam. Dengan kata lain, tidak ada jalan keluar selain kematian. Taktik dan sihir seperti ini adalah hasil penelitian dari negara dewa. Armin mulai merasa lega karena dia mengira berhasil menyegel Yurisu di dalam penghalang.
Armin pun memberi perintah kepada bawahannya agar mengumumkan bahwa tempat ini adalah tempat terlarang bagi warga biasa. Untuk selanjutnya, anak panah dewa harus ditembakkan 7 kali dalam sehari. Dan penghalang itu harus diisi dengan energi yang baru sebanyak 3 kali sehari. Dan tugas ini Armin limpahkan kepada Pak Tua itu. Untuk saat ini, penghalang itu akan bertahan sampai 7 hari ke depan. Armin yakin, meski Yurisu tidak akan mudah mati, tapi Yurisu tetap akan mengalami luka yang amat serius jika berhasil keluar. Dan di saat Yurisu berada di kondisi terlemahnya, Armin berencana menggunakan Yurisu sebagai alat yang bisa dimanfaatkan. Yaitu dengan cara mempengaruhi pikiran Yurisu dan menjadikan Yurisu sebagai pasukan terkuatnya. Tidak lama kemudian, pemimpin pasukan rahasia bertanya, tentang kapankah para immortal itu tiba di sini. Todis menjawab bahwa para immortal akan segera sampai ke sini segera. Lalu pemimpin itu berkata, bahwa dirinya dan yang lain harus segera lari dari tempat ini sebelum Yurisu itu berhasil mengeluarkan diri. Todis menenangkan pemimpin pasukan. Karena menurut Todis, sekalinya Yurisu sudah tersegel, maka Yurisu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Pemimpin pasukan itu menjawab, bahwa tidak akan mungkin penghalang yang sangat rapuh seperti itu bisa menahan Yurisu. Todis langsung cemas karena pemimpin pasukan tidak akan berbohong. Selain itu, pemimpin pasukan adalah satu-satunya orang dari kelompok mereka yang masih hidup saat melawan Yurisu. Dan ternyata itu benar, Yurisu mulai melakukan sesuatu. Yurisu memunculkan lingkaran sihir yang sangat besar di area ini. Todis yang cemas langsung menyuruh Pak Tua itu untuk menggunakan artefak nasional. Tidak menunggu lama, Pak Tua itu langsung menggunakannya. Itu adalah artefak nasional prajurit langit. Yurisu juga tidak diam saja. Dia menggunakan pedang kehancuran untuk menyerang dan dalam sekejap mata, penghalang beserta prajurit langit itu langsung lenyap. Yurisu mencurigai ada sesuatu kepada Pak Tua itu. Yurisu pun memegang kepala Pak Tua itu. Dan setelahnya terjadi sesuatu. Sesuatu yang menyeramkan mulai keluar dari tubuh Pak Tua itu. Dan sesuatu itu adalah makhluk yang sangat misterius. Makhluk itu berkata, kau adalah makhluk bodoh yang menghancurkan diri sendiri dengan kebohongan dan hasrat. Dan aku memastikannya. Kau hanyalah manusia level 5.